kenegaraan. Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dik Baihaqi Arif selaku dosen mata kuliah kajian kurikulum PPKN dan Mbak Milatina sebagai pembimbing mata kuliah kajian kurikulum PPKN serta teman-teman dari prodi PPKN yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Intan Nur Ainisa, Muhammad Firdaus, Emma Dwi Setiarini, Lupi Isnania, Wahyu Surya Alfikri, Aditya Wahyu Febri Kurniawan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kajian Buku Ajar PPKN Kelas 12 Kurikulum 2013. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Firdaus. Pada Muhammad Firdaus kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu. Bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna dan hak kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang dalam diri setiap orang yang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkannya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawab. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai-nilai bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. 2. Hak dan kewajiban negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis
Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati dan memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara terjadi akibat dari kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dirinya sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut, antara lain: A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. Dua. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi antara lain sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. E. Angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. F. Banyak terjadi pelanggaran hak cipta. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya sebagai berikut: membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, dan tidak membayar pajak kepada negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita berperilaku yang mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Emma. Kepada Emma kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bab 2. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar.
dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Dua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Tegaknya supremasi. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. C. Wujudnya perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Peran Kepolisian Republik Indonesia bermacam-macam seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Intan. Pada Intan kami persilakan. Baik, terima kasih. Pembahasan yang keempat yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Kemudian, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum,
dan proporsionalitas. Kemudian C. Dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Adapun berbagai kasus pelanggaran hukum perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak keragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuan sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi dan norma dalam masyarakat norma dalam masyarakat yaitu ada norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, Rasul atau Nabi yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Sanksinya itu berupa tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya itu berupa tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, dan sebagainya. Kemudian ada norma kesopanan yang merupakan pedoman hidup yang timbul dari hidup pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya itu berupa tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berisi perintah dan larangan tentunya, yaitu sanksinya berupa tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, sebagai bentuk perwujudan partisipasi kita dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, pembahasan akan dibacakan oleh Lupi Isnaya. Baik, terima kasih. Bab 3. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, dari aspek politik, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti adanya keterbukaan, pemerintahan yang demokratis, dan adanya kebebasan. 2. Dari aspek ekonomi. 1. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan ketiga, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.
2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, dari aspek politik, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme di mana mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya, sehingga mereka mengganggu keamanan stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua, dari aspek ekonomi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar sehingga mengakibatkan barang lokal kalah bersaing. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing dan akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, yaitu di mana sikap selalu mementingkan diri sendiri, dan makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Dua, sikap selektif terhadap kemajuan pengaruh iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, yaitu dengan meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya bersaing. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu dengan perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara, bukan melindungi kepentingan asing. Selanjutnya, pembahasan akan dibacakan oleh Aditya. Kepada Aditya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik itu kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejarah mencatat ada 6 periode besar proses penyelenggaraan negara
dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar, antara lain yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan dalam pemerintahan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 14 November 1945, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini pun tidak berjalan dengan lama. Sistem tersebut berlaku hanya pada mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Pada masa RIS juga terdapat gerakan-gerakan separatis di Indonesia, antara lain Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang ketiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UDS 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer dengan kabinet parlemen yang dipimpin Perdana Menteri. Namun, sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan dengan baik hingga Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang keempat, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu mulai 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada periode ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang kelima, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru, yaitu mulai tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Sistem pemerintahan Orde Baru memiliki kelebihan, di antara lain meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, dan sukses memerangi buta huruf. Namun, sistem pemerintahan Orde Baru juga memiliki berbagai kelemahan, antara lain, yang pertama di bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terjadinya praktek monopoli ekonomi. Yang kedua di bidang politik, kedudukan presiden lebih dominan daripada lembaga eksekutif dan pemerintah bersifat sentralistik. Di bidang hukum, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan secara benar dan hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Yang keenam, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi mulai tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini juga disebut era reformasi. Pada periode ini, MPR melakukan pengamandemenan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000,
2001 dan 2002. Amandemen UUD 1945 ini pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, tetapi mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden lebih dominan, kini perannya lebih seimbang dengan lembaga-lembaga negara. Selain itu, Amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para presentasi. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan yang kami diskusikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.